Dialog Ormawa Stiki Indonesia. Oh iya, DIORS. DIORS itu apa sih Kak Kev? Oke, jadi DIORS itu kepanjangan dari Dialog Ormawa Stiki Indonesia. Nah, dalam dialog ini kita akan mengundang beberapa perwakilan Ormawa untuk berbincang santai, membahas atau seputar organisasi mereka. Nah, DIORS Lover pasti belum tahu nih mengenai apa sih Ormawa kita gitu. Ya, jangankan DIORS Lovers, aku sendiri juga kurang tahu sih kayak gimana sih Ormawa kita. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu DIORS Lovers. DIORS Lover udah bayangkan kita hari ini mau ngapain aja. Sebelum mulai kayaknya kita perlu perkenalan deh Kak Kev. Oh iya, hampir lupa karena saking semangatnya nih. Ya, aku juga semangat nih. Oke, sebelum itu perkenalkan, aku Vera dan partner aku. Aku Kelvin. Nah, dan kita berdua akan menemani kalian dalam dialog hari ini bersama kakak-kakak yang sangat luar biasa. Nah, selain luar biasa juga cakep-cakep nih Kak Kel. Siapa sih mereka? Oke, sekarang kita kedatangan 3 bintang tamu, yaitu ada Kak Teja, Kak Axel, dan Kak Agung. Oke, mungkin langsung aja kakak sekalian bisa perkenalkan diri dulu sama DIORS Lovers sekalian nih. Bisa sekaligus nyapa nih sama DIORS Lovers. Mungkin dari Kak Teja? Oke. Halo semua, DIORS Lover kan ya? Iya. Halo DIORS Lover semuanya. Jadi selamat pagi, perkenalkan saya Ikomang Putra Teja Semadi. Teman-teman boleh panggil saya Teja. Di sini saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Stiki Indonesia periode 2021-2022. Dan di sini saya mahasiswa Stiki Program Studi Teknik Informatika jurusan Manajemen Teknik Informatika. Oke, Salam kenal Kak Teja. Mungkin selanjutnya dari Kak Axel. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, namaku Jeremy Aksrano Muisu. Kalian biasa sebut Axel. Aku dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan di sini saya selaku sebagai Presiden Mahasiswa atau biasa dikenal Ketua BEM. Tuh, mungkin DIORS Lover selamat menyaksikan kita nanti nih. Kita bakal sharing-sharing, mungkin santai aja teman-teman semua ya. Udah gak sabar sih Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Yoga Agung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Surya Pranata. Saya dari Ormawa Himaeska. Saya di sini sebagai bendahara satu dari Himaeska. Jadi nikmatin untuk tontonan video ini, oke? Oke, salam kenal kakak semuanya. Gimana nih kabar kakak semuanya? Sehat? Sehat, aman, Sehat. semangat. Dari mukanya sih kayaknya ceria banget sih ya Kak. Kayak hari ini udah semangat-semangat nih. Oke, aku juga udah gak sabar nih Kak Kev. Mungkin kita mulai aja deh Kak Kev. Yuk, langsung aja kali ya. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama, apa sih ekspektasi kakak yang membuat kakak ini memilih Ormawa kakak saat ini dibanding Ormawa yang lain? Mungkin bisa dari Kak Axel dulu. Oke, aku menjawab ya. Ekspektasi tertinggi kenapa memilih BEM, bisa dibilang pertanyaannya seperti itu. Kalau dari aku itu tentunya mungkin ada pembeda. Setiap Ormawa pasti punya pembeda. Tapi yang aku lihat di Badan Eksekutif Mahasiswa, sebelum aku masuk kuliah pun aku sudah sempat kayak mendengar di kuliah ada BEM, di kuliah ada Ormawa lain. Dan di sana aku juga ya bisa dibilang melihat kayak, oh kayaknya organisasi cocok sama aku. Dilihat dari lingkungannya mungkin ya. Aku tahu ya sedikit sebelum aku disuruh memilih Ormawa, aku bisa melihat, oh ini kayak kakak-kakak panitia pas PKKMB itu adalah teman-teman dari BEM. Itu yang merasa kayak, oh berarti yang ngejalanin PKKMB mulai dari awal sampai nanti pelaksanaannya adalah dari kakak-kakak BEM. Dan aku mau coba, dan situ menarik juga bahwa nanti kayaknya aku bisa jadi panitia PKKMB di tahun depan. Aku pengen ya lebih kenal sama teman-teman mahasiswa yang lainnya. Di situ yang jadi ekspektasi aku pertama. Dan mungkin ada teman-teman juga dari kelas aku pas waktu PKKMB yang tergabung juga, yang mau tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi ya udah deh, kenapa ayo deh ikut sama teman-teman yang lain, mau kenal sama yang lain, ya udah aku join ke BEM, mutusin waktu itu tuh. Oke, jadi biar lebih kenal gitu kan jadinya. Ya, mungkin dari Kak Agung gimana Kak Agung? Kalau ekspektasi pertama kali masuk Ormawa Himaeska itu kan pertama baru kuliah itu udah lihat kan di PKKMB itu ada Ormawa dan UKM lainnya.
pertama baru lihat IMASK di IG itu emang kompak banget lihatnya. Selain kompak juga banyak kreativitas yang dilakukan di Ormawa, dan itu emang membuat ekspektasi mau masuk Ormawa IMASK tuh makin tinggi. Kurang lebih gitu aja sih. Wih, lumayan juga ya kak, seru juga ekspektasinya nih. Mungkin kalau dari Kak Teja gimana sih ekspektasi kakak? Kalau dari aku nih, karena ekspektasiku nih lebih ke mencari pengalaman baru, karena soalnya gini, latar belakang aku buat join Ormawa atau berorganisasi itu sebelum-sebelumnya kurang nih. Pas PKKMB terutama ada sosialisasi tentang Ormawa UKM. Nah, di situ aku lihat kayaknya Ormawa ini kayak menjadi sebuah gini nih, sebuah jalan yang harus aku cari buat meningkatkan atau mencari gini jati diriku nih. Sebelumnya kan aku nggak gini, berorganisasi itu kurang. Nah, pas aku lihat Ormawa nih ada IMASK, BEM sama HIMATI. Nah, terus aku masih bingung nih, sama-sama bagus kan, sama-sama Ormawa juga. Nah, aku pertama lihat HIMATI nih, bisa dibilang jatuh cinta pertama lah. Nah, Pandangan langsung pertama. ya itu dah bisa dibilang. Nah, terus aku gini nih, stalking lah, lihat-lihat apa sih HIMATI ini, kurang lebih kayaknya cocok deh sama aku. Nah, itu alasanku, ekspektasiku buat join HIMATI. Terus aku ngelanjutin sampai sekarang, ya sangat bagus sekali buat aku, banyak manfaat yang aku dapetin ya gitu. Jadi gitu. Ya. Selain itu, ini pribadi ya, mungkin dari kalian mungkin berbeda. Ini pendapatku pribadi, mungkin aku gini apa namanya, lihat HIMATI itu kayak gimana, mulai dari eventnya kayak ngapain aja mereka. Nah, itu juga menjadi alasan aku buat milih HIMATI ini. Jadi gitu. Wih, yang lain stalking cewek, ini kakaknya stalking human nih. Luar Iya, iya. biasa. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, terus selama berorganisasi ini, hal yang membuat senang dan bahagia itu apa sih? Mungkin bisa. Apa nih? Apa? Ayo, ayo. HIMATI ini, oke. Teja dulu. Hal yang membuat aku senang, kayaknya banyak sih. Semua hal membuat senang, tapi gimana ya? Hal yang paling senang tuh karena dapat gini, apa namanya? Belajar. Yang pasti pertama belajar. Oke, belajar. Belajar khususnya berorganisasi, karena seperti yang aku bilang tadi kan, aku masih kurang di berorganisasi. Nah, setelah terjun ke HIMATI, nah aku terkejut nih. Ternyata seperti ini nih, cara berorganisasi kayak bagaimana itu. Nah, itu membuatku senang, karena dengan berorganisasi kan udah pasti ketemu banyak orang nih, sosialisasi. Nah, itu juga menjadi hal penting yang memberikan manfaat bagi aku. Nah, selain itu kan dalam berorganisasi nih udah pasti ada kegiatan nih yang sebelumnya aku kurang tahu kegiatannya itu apa aja. Nah, selain itu karena dengan kegiatan itu juga ngasih kayak aku keterampilan mungkin yang sebelumnya belum aku pernah dapat, jadi kayak memberikan hal lebih pada diri aku sendiri gitu. Oke, Luar mungkin biasa. selanjutnya bisa. Yuk MSK yuk. Apa tadi bisa diulang pertanyaannya? Selama berorganisasi, hal yang membuat senang atau bahagia itu apa? Kalau yang buat senang itu udah pasti banyak ya, setiap mungkin UKM Ormawa itu udah banyak banget pasti tiap gininya kesenangannya. Tapi kalau di MSK tuh kalau aku senangnya itu dari senior-senior ya, senior-seniornya, anggota lainnya. Karena banyak banget yang baru join itu udah apa namanya? Diberikan banyak ilmu ya yang dikasih, banyak pengetahuan juga. Habis itu gimana kerja yang baik. Dan yang paling seneng itu kadang gini, pas kumpul-kumpul itu IMASK tuh kadang emang suka ngaret, tapi kompaknya kumpul tuh langsung, kurang lebih kayak gitu aja sih. Sudah tradisi Iya. kemarin. Tradisi. Luar biasa sih dari Kak Rogung. Mungkin kalau dari nih satu kakak ini nih yang paling penasaran nih, dari Kak Axel, apa sih yang bikin seneng Kak? Bikin seneng pastinya ya, benar sih kata Kak Agung, semua ormawa pasti ada hal-hal yang saya bilang pembeda dari ormawa lain yang bikin seneng. Dari BEM sendiri yang aku tangkep sampai saat ini adalah kesenangan pertama adalah aku diberikan kesempatan, aku diberikan teman-teman baru, bukan teman-teman lagi, masuknya ke arah keluarga baru. Jadi orang yang saling membantu, selalu ada, selalu merhatiin, selalu kayak ngasih bimbingan, itu semua hadir di Ormawa BEM.
dan teman-teman orang lain juga pastinya dapat juga seperti itu. Tapi yang aku tangkap pastinya adalah kesempatan yang selalu diberikan. Nanti kalau kamu masuk ke kepanitiaan ataupun hal-hal yang lainnya, itu adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada kamu. Itu tinggal kita ngolahnya aja menjadi seperti apa nanti kesempatan itu dijadikan sebuah hasil. Sama kayak moto buku juga ya, kesempatan dibuat sebagai hasil. Dan tentunya pastinya adalah kekeluargaan. Istilahnya aku di sini sebagai mahasiswa yang merantau, yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, bahkan sendiri di Bali. Dan sekarang hadirnya Ormawa udah kayak jadi keluarga baruku. Jadi kayak nggak terlepas dari apa ya, biasanya terbiasa dengan keluarga di rumah, tapi sekarang ada keluarga baru lagi yang bikin aku nggak kesepian. Sebenarnya nggak kesepian ya bener ya. Terus Kesepian kakaknya. pastinya membuat hal-hal yang orang lain misalkan tidak ikut Ormawa, mengerjakan tugas kemudian hanya pulang sekedar seperti itu di kuliah. Tapi untuk sekarang aku jadi jauh lebih produktif. Jadi aku diberikan kesempatan tadi buat belajar jadi pribadi yang lebih baik. Ditambah lagi aku yang dulunya juga tanpa ada pengalaman organisasi apapun, ikut di organisasi ini benar-benar banyak membuat perubahan sampai hadir di sini juga. Itu berkat dari BEM, berkat dari Ormawa. Ya, bisa dikenal sama Diors Lovers ya jadinya Kak. Oke, dari jawaban kakak tadi itu ya, dari tadi aku dengar kesempatan. Anak rantauan nih banyak kesempatan ya. Nah, jadi dari kesempatan itu ada nggak sih Kak target pendek ataupun target jangka panjang nih yang kakak targetkan dan udah tercapai? Ada nggak sih Kak? Untuk Kak Axel nih, pertanyaan yang khusus nih dari aku. Oke, kalau aku menjawab soal kesempatan, yang tadi aku udah sampaikan ya, kesempatan selalu diberikan. Kesempatan, semua halnya adalah kesempatan. Dari target jangka pendekku, nggak gini aja dulu. Dulu aku mikir setelah aku lulus kuliah, aku mau jadi seorang programmer. Tapi setelah dapat kesempatan di Ormawa jadi seorang pemimpin, aku mikir jauh lebih dari sana. Tidak hanya sekadar programmer, tapi aku pengen jadi kepala programmernya. Nah, itu yang kayak jadi perubahan jangka panjangku. Tambah lagi aku yang punya cita-cita juga dari SMA kedokteran, mau jadi dokter, tapi ya ada permasalahan jadi tidak bisa untuk kuliah di kedokteran, walaupun udah coba lah semaksimal mungkin tapi ada masalah yang benar-benar nggak bisa, masalah keluarga. Udah akhirnya masuk di kuliah di Stiki, dan aku mau cari cita-cita baruku, yaitu seorang programmer. Dulunya seperti itu, tapi untuk jangka panjang aku mikir lagi, oh aku bisa jadi kepalanya, aku bisa jadi seorang pemimpin di sebuah pekerjaan. Tidak lagi aku melihat aku cari pekerjaan, tapi aku melihat jenjang karir di sana. Yang mungkin yang tercapai adalah mungkin kualitas aku memimpin jauh lebih bertumbuh di sini karena dapat kesempatan. Udah, it's okay. Berarti aku nanti bisa juga di pekerjaan jadi seorang pemimpin. Wow, luar biasa nih kakak pemimpin kita, Diors Lovers. Nah, mungkin itu dari Kak Axel. Selanjutnya nih, aku dengar nih Kak Teja kan tumben ya ikut organisasi. Terus kakak nih kan mahasiswa. Gimana sih cara kakak memanajemen waktu kakak dalam berorganisasi, menyeimbangkan sama yang pasti tugas kuliah sih ya terutama. Gimana sih cara kakak manajemen waktu kakak? Bicara masalah manajemen waktu nih, kan gini, aku juga seorang mahasiswa sekaligus ya bisa dibilang ketua lah dalam Ormawa Hima TI. Jadi udah pasti nih banyak sekali tugas-tugas, mungkin deadline-nya mepet, udah ada tugas ini, loh tugas ini ada kayak survival gitu, Ya, udah selesai ini, berpetualang terus ya. ada lagi kayak diserang itu dari sekarang. Nah itu yang membuat kadang-kadang apa namanya seseorang tuh, terutama aku kayak burn out gitu, udah ruwet gitu, kepala panas, hati juga panas, jadinya kayak ya bisa dibilang ruwet lah. Nah dengan cara itu mungkin aku pakai gini apa namanya metode skala prioritas. Mungkin kalian belum tahu sih, atau mungkin udah tahu. Jadi skala prioritas itu lebih fokusin tentang hal-hal yang lebih penting. Kayak ada 4 kalau nggak salah, ini menurut aku, yang mendesak dan penting, mendesak tidak penting, mendesak tidak penting dan tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak. Nah
itu aku kelompokkan. Nah, kalau misal ada hal-hal yang mendesak dan sangat penting itu aku dahulukan hal tersebut. Jadi gitu. Kalau misal hal-hal yang kurang tidak penting dan tidak mendesak itu mungkin bisa aku ambil di kemudian hari di lain waktu, jadi gitu. Jadi hal tersebut yang membuat manajemen waktuku bisa dibilang terorganisir dan terstruktur. Selain itu dalam menjalankan kayak tugas tuh aku pakai yang namanya Pomodoro. Mungkin kalian pernah tahu atau mendengar istilah tentang Pomodoro. Jadi belum. Jadi di tugas itu aku pakai rentang waktu misalnya 25 menit buat ngejain tugas, lagi 5 menit tuh istirahat. Nah, itu juga membuat aku bisa dibilang lebih produktif lah dalam menjalankan tugas tersebut ketimbang aku kayak terus survival udah ini kayak kerja tipes jadi lebih itu. Jadi intinya lebih terstruktur dan lebih santai dan juga waktunya terorganisir dengan baik. Gini nih ketua Yuma nih. Banyak banget ya pengalaman kita dapatkan ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya apa sih yang membuat kakak senang atau semangat untuk ngerjain proker itu, semangatnya gimana? Mungkin dari kak sekalian bisa jawab. Siapa nih? Kalau yang buat semangat buat kerja proker tuh di akhir-akhir biasanya. Di akhir-akhir tuh di mana setelah kerja prokernya berhasil atau sukses dijalanin bersama, itu kadang kita langsung buat makan-makan. Kadang sih semua mungkin kayak gitu. Kadang itu dah yang paling sering di Ormawa MSK itu kadang seperti itu. Kadang setelah biarpun awal-awalnya sedikit kacau balau di awal buat biasa kan kayak gitu, kadang miskomunikasi, tapi setelah berhasil dan prokernya jalan itu, nah nextnya itu udah pasti udah bagus, kurang lebih kayak gitu sih. Ya juga sih ya, kan memang kita harus bersakit-sakit Iya. dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Terus kalau Kak Aksel, apa nih yang bikin semangat ngejalanin proker, apalagi sebagai anak rantauan nih? Ya, ada juga ya mungkin hal yang bikin seneng tuh ya, dari kakak ini juga nyampein tadi. Ada kayak perayaan setelah ngadain kegiatan, tapi yang aku paling seneng adalah pada saat sebuah acara dijalankan, ada kayak hal yang baru mendesak tiba-tiba kepikir nih di otak kita, langsung kita cetuskan. Jadi kayak penyelesaian permasalahan itu secara tiba-tiba. Jadi istilahnya kita dituntut untuk siap apabila terdapat masalah langsung diselesaikan. Itu yang seneng ya, karena orang lebih dapat mengeluarkan potensinya, dapat mengeluarkan sebuah pemikiran baru, inovasi muncul itu ketika dia terdesak. Itu juga buat aku seneng, karena juga di sisi sampingnya adalah dari rapat ataupun diskusi sebelum kegiatan dipaksa kita kayak ayo keluarin ide bareng-bareng. Jadi kayak ada ide masukan dari teman yang lainnya yang bikin bisa dibilang jadi kayak bikin seneng gitu, ada ide baru, aku mikirnya seperti ini, teman-teman yang lain mikirnya seperti ini, jadi kayak ada sudut pandangnya jauh lebih luas. Itu yang bikin aku seneng. Aku punya pengalaman mungkin dulu kepanitiaan seperti ini, tapi nanti di next kepanitiaannya lagi di tahun depannya ataupun kesempatan berikutnya dilihat kayak ada evaluasi, kayak ada sesuatu yang baru lagi yang harus dihadirkan di sana. Itu yang membuat bisa dibilang senang, karena ada ide-ide baru di situ. Harus belajar dari ide-ide baru di sana. Open minded bareng. Aku paling penasaran nih sama Kak Teja nih, terutama sebagai ya bisa dibilang pencoba baru organisasi. Apa yang bikin kakak semangat ngejalanin program kerja Ormawa kakak? Semangat yang bikin aku buat ngejalanin proker tuh. Nah, kan setiap ini nih periode nih udah pasti ada proker kan. Iya. Nah, di setiap tahun, di setiap proker tuh udah pasti ada yang namanya tantangan. Nah, tantangannya itu dari waktu ke waktu udah pasti beda. Nah, di sana kita ini mencoba untuk menjadikan tantangan itu sebagai tempat untuk mengasah kemampuan kita dalam melakukan pemecahan masalah atau mungkin program solving nih. Jadi misalnya dari sebelumnya, misal dari aku nih ada nih proker yang nggak terlaksana.
Nah sekarang di angkatannya aku, periodenya aku, mungkin aku bakal mencari jalan nih sama teman-teman lainnya buat jalanin poker yang sebelumnya nggak pernah dijalanin. Nah itu juga. Ide baru. Jadi kita nemuin konsep atau mungkin bagaimana caranya kayak inovasi-inovasi gitu. Kan dulu kan masih online nih. Jadi sebelumnya mungkin udah gitu. Bagaimana sih kita cara membuat sebuah event atau kegiatan yang bakal terus berjalan dari waktu ke waktu, nggak stuck di situ aja. Nah, selain itu hal yang membuat aku tertarik apa? Semangat. Oh semangat. Iya. Oh semangat karena gini. Semangat. Berbagi ya, dimana gini setiap angkatan atau mungkin periode itu kan udah pasti ada yang keluar ada yang masuk. Nah yang masuk ini kan udah pasti mereka nyari kayak pengalaman lah. Nah di situ ya peran aku sebagai seorang ketua mungkin memberikan sebuah peran ke mereka, dari mereka tidak tahu menjadi tahu. Nah mereka bakal belajar. Nah kayak itu memberikan kesempatan. Dari sudut pandangku memberikan kesempatan tuh sama halnya kayak membagi rezeki atau apa itu namanya ya. Kak bisa dibilang berbagi lah. Selain berbagi uang atau mungkin materi. Nah hal yang bisa buat aku berbagi itu ya kesempatan buat mereka terus belajar, terus menumbuhkan keterampilannya mereka dalam bidang berorganisasi gitu. Jadinya mereka bakal dapat bekal penting nih buat mereka dari diri sendiri nanti buat jenjang-jenjang setelahnya kayak karir mereka di dunia kerja gitu. Jadi sangat penting banget. Jadi kakaknya ini semangat banget nih. Tuh Dior Lovers, dengar. Kakaknya semangat loh mau bantu kalian. Oke, jadi Sebentar dulu. Sebelum kita lanjut, mungkin kakak sekalian bisa sambil minum dulu. iya nih. Kan Banyak biar lebih bincang. santai. Iya. Ya. Dia nggak tahu tegang. Biar Iya, Kak. lebih relax. Siap. Oke. Tadi nih aku udah denger nih kakak-kakaknya ini semangat. Ngomong-ngomong tentang semangat nih, aku pengen tanya satu-satu. Sebutin satu program favorit kakak dalam, ya istilahnya program kerja apa sih favorit kakak dalam Ormawa? Mungkin dari Kak Agung, satu. Kalau untuk program kerja kan karena aku nih baru gitu di Maeska kan baru. Jadi untuk program pertama yang aku dapat di Maeska itu kan Kremukat itu. Kremukat itu jadi kreativitas muda berbakat. Itu sangat-sangat kita mengadakan lomba. Jadi setiap lomba itu ada macam-macam lomba yang diadakan. Jadi kita emang membangun kreativitas anak muda jadinya, merangkul kreativitas anak muda. Dari itu pun lombanya bukan mahasiswa yang di kampus saja, namun dari luar kampus juga, dari anak SMA, SMP sampai yang kuliah dan yang profesional, kurang lebih kayak gitu. Wah, aku juga kalau jadi kagum kayaknya suka deh sama prokernya itu. Terus kalau nih dari kakak rantauan kita nih, program kerja apa kak favorit kakak? Mana ya, kalau suruh pilih aku jujur bingung ya. Wih, Karena semua mencakup tugas semua. Jadi kalau favorit yang aku pikirkan adalah boleh nggak sih pilih lebih dari satu gitu. Aku sih mikirin 2 proker ya, Boleh. boleh. yaitu PKKMB paling seru di sana karena kita di sini menyambut teman-teman baru, teman-teman mahasiswa baru. Istilahnya kita mau kasih tahu ini loh lingkungan orang kampus, ini loh lingkungan kampus Tiki, ini loh yang ada di Tiki ini ada apa aja gini ya. Dan kita pasti bakal dapat banyak teman, terutama dari teman-teman angkatan baru, dari teman-teman maba. Tapi kalau yang satu lagi adalah program kerja kita Distrak. Jadi kayak istilahnya kita menampung, itu menyangkut salah satu tugas dari BEM juga, yaitu menyangkut menampung soal aspirasi mahasiswa. Pasti teman-teman di mahasiswa tidak mungkin tidak ada keluhan, tidak mungkin tidak ada yang harus disampaikan seperti apa untuk ke bidang instansinya dari kampus Tiki. Itu yang aku bisa dibilang ya, ini adalah tugasku, aku nggak mau kayak udah aku harus lakuin tugasku gitu aja. Itu jadi kayak salah satu proker yang aku bisa dibilang aku tunggu-tunggu di sana, karena dari keluhan teman-teman pasti banyak, aku mau coba bantu teman-teman semua.
Oke, untuk sebentar. rangkaian keluhan. Kayaknya di Yours Lovers nggak denger deh Oh, gimana saya. semangatnya kakak ngejalanin program kerja favorit kakak. Lebih semangat lagi deh kak, biar di Yours Lovers juga semangat dengernya. Oke, sorry ya, soalnya aku kecil tadi abis soalnya kemarin abis gini rapat nih. Ada kayak sedikit nadanya agak tinggi karena ada kayak membakar semangat teman-teman juga. Iya. Jadi soal program kerja aku nggak bisa milih satu karena semua program kerja yang aku lihat di sana adalah program-program kerja unggulan semua. Jadi kalau favorit aku mungkin minta gini ya, milih 2 proker. Pertama adalah PKKMB, itu mengenai menyambut teman-teman mahasiswa baru, bagaimana caranya mengenalkan ini kampus Stiki, ada apa aja di Stiki. Kita harus nyambut dengan bagaimana caranya biar teman-teman mahasiswa baru nyaman lah sama kakak tingkat, dosen dan lain sebagainya. Dari lingkungan lah kita bangun di sana. Kemudian kedua adalah proker distrak. Kita kayak menampung aspirasi mahasiswa, terutama itu mungkin dari teman-teman UKM, Ormawa, FVK, ataupun mahasiswa secara umum. Di sana kita coba tampung. Mungkin itu juga kan salah satu tugas dari BEM, menyambung aspirasi, menyampaikan aspirasi mahasiswa. Nah di sana yang bisa dibilang salah satu proker yang aku tunggu-tunggu di sana, kita yang menampung, kita harus nyampein karena itu ada tugas, aku mau menyelesaikan tugas. Dari proker itu 2 itu yang paling aku paling aku sukai lah. Wow, banyak banget. Oke, mungkin yang terakhir nih dari kakak kita, Kak Teja. Gimana kak? Apa sih program kerja favorit kakak selama ikut organisasi ini? Jadi ini masalah program kerja nih, semua Ormawa punya program kerja yang bisa dibilang dari sudut pandangku menarik nih, sesuai dengan bidangnya mereka gitu. Jadi dari gini ya, menurutku program kerja dari pribadi sendiri, program kerja favorit di dalam Hima TI sendiri yakni Paras ICT, di mana Paras ICT ini kan seperti tradisi ya, dari tahun ke tahun dilaksanain, dan juga prokernya ini yang aku tahu nih mungkin dari tahun ke tahun udah kayak bisa dibilang program kerja yang menjadi unggulan dalam Hima TI ini. Nah, pas aku berorganisasi ini juga program kerja pertama yang aku ikut nih kepanitiaan ya Paras ICT nih. Nah itu sebelumnya aku juga pernah ikut Paras ICT ini jadi si perlengkapan. Tugas aku tuh nyari yang namanya kayak ruangan-ruangan tuh. Aku kan belum tahu nih kayak gimana sih sistem nyari-nyari ruangan nih, kayak gimana prosedurnya. Nah aku rasa kayak bingung itu, kok aku nyari ruangan malah dikibulin. Oh untuk ruangannya cari ke sini si bu ini, udah cari sana, cari pak ini. Oke, tantangan gitu loh. Iya, jadinya udah capek di fisik, capek di pikiran juga, ruwet kali. Nah itu udah jadi sebuah tantangan. Selain itu kan bisa dibilang proker ini unggulan nih. Prokernya itu kayak bisa dibilang lomba-lomba antar SMA, SMP dan juga mahasiswa atau umum, kayak bikin desain web, Microsoft Excel, atau mungkin adik-adiknya kayak Office, PowerPoint kayak gitu. Selain itu ada lomba debat nih. Pas aku lihat lomba debat tuh kayaknya berkobar-kobar sekali gininya pesertanya. Nah itu menjadi motivasi aku kenapa hal tersebut menjadi sebuah proker yang favorit gitu. Oke, wow. Itu mungkin gambaran pertama kali aku lihat. Mungkin nantinya bakal lebih besar lagi, karena proker yang pertama aku ikutin Paras tuh masih online nih, masih transformasi lah tentang kegiatan online-nya itu. Dulu sebelumnya aku dengar dari kakak-kakak sebelumnya yang ikut Paras tuh lebih wah lagi karena masih offline nih. Nah aku juga nunggu hal tersebut, karena gimana dari aku join ke Stiki udah online, ikut kegiatan juga online nih, jadi mungkin belum kerasa gimana sih yang benar-benar kegiatan yang offline tuh gimana. Coba nih, kayaknya nih semangatnya kan nih bakalan, mungkin kayaknya di Yours Lovers juga semangat nih untuk denger cerita kak. Mungkin kita simpen nih buat di Yours Lovers selanjutnya nih, biar kayaknya bisa cerita lagi nanti di Yours selanjutnya. Oke, mungkin kayaknya aku nih jadi banyak ya, aku yang dari nggak tahu jadi tahu. Mungkin Yours Lovers juga sama, mungkin kayaknya udah sampai sini ya kak.
Aku juga udah lapar juga nih. Kak Kelvin aja lapar, apalagi kakak-kakak kita ya kan. Oke, sebelumnya terima kasih banget nih Kak, kakak-kakak udah nyempetin waktu nih nyapa Dears Lovers. Mungkin nanti kita banyak banget Kak pertanyaan buat kakak-kakak semua. Kita akan ketemu lagi di Dears selanjutnya. Oke, mungkin cukup sampai sini dialog kita hari ini. Oke Kak, saya Vera dan Saya Kelvin. sampai jumpa lagi di dialog selanjutnya. Sampai jumpa Dears Lovers. Dadah. Dadah guys. Betul lagi.